sejarah Bali tercatat perihal kekalahan dalam bungkut antara Raja Nusa Penida dalam perang tanding melawan Krian Jelantik Bogor Pimpinala Sergel. Ketika penyerangan ke Nusa Penida, semua harta benda beliau dibawa ke Bali oleh Krian Jelantik bersama laskarnya. Akan tetapi sebelum wafat beliau dapat berpesan kepada Krian Jelantik bahwa roh beliau tidak akan pergi ke surga, namun akan tetap tinggal di Nusa Penida. Roh inilah yang akan tetap mengganggu penduduk Bali. Roh ini berwujud sangat menyeramkan dan bertaring atau mencaling. Oleh karena itu beliau sering disebut Ratu Gede Mencaling. Berselang beberapa bulan setelah dalam bungkut wafat, maka Ratu Gede Mencaling pun mulai memerintahkan para jin, setan, liak, kamang, memedi untuk menghancurkan dan membunuh penduduk Bali itu sendiri. Tidak ada satupun obat yang mampu menyembuhkan penyakit yang ditimbulkan oleh Ratu Gede Mencaling bersama liak, jin, dan setan itu sendiri. Penduduk Bali banyak yang mati, pagi hari terserang penyakit, sorenya meninggal. Sore hari sakit, malam hari meninggal. Penduduk Bali kebingungan memikirkan dirinya sendiri, sementara yang lain sibuk menguburkan jenazah kawan-kawannya, sanak keluarga yang meninggal dunia. Mereka semakin ketakutan bila memikirkan giliran akan mati. Penduduk Bali tidak mau mengerjakan pekerjaan apapun, termasuk tidak memasak. Segala penawar yang dipakai untuk penangkal wabah tidak mempan. Barongket, Sangyang Dadari, Sangyang Jaran, Sangyang Nagel, Sangyang Bojok, Sangyang Deling, Sangyang Celeng, Sangyang Keret, utawi puniki Sangyang Dangdut, Barong Macan, Barong Bangkal, Barong Bangkung. Yang dimohonkan tirta penawar tidak juga berhasil menyembuhkan atau meruat orang sakit. Semua itu juga tidak mampu mengusir wabah yang ditimbulkan Ratu Gede Mencaling beserta para liak, jin, dan setan. Pada suatu hari menjelang malam atau sandikala, ada seorang penduduk desa yang karena tidak mampu menahan rasa takutnya lalu pergi ke sebuah tegalan yang banyak ditumbuhi pohon pandan. Ia lalu berusaha mendapat tidur di atas tanah di tengah-tengah pohon pandan yang sangat lebat. Akan tetapi ia tidak bisa tidur karena takut kalau ada binatang buas, ular berbisa, ataupun para liak akan menyerangnya. Tiba-tiba ia melihat banyak makhluk sedang rapat di luar kumpulan pohon pandan itu. Rupa-rupanya mereka datang sedang merencanakan penyerangan terhadap penduduk Bali, hanya tinggal menunggu perintah dari Ratu Gede Mencaling. Sebentar kemudian lalu datang sesosok tinggi besar, kulitnya hitam dan bermuka seram. Pada mulutnya kelihatan taring panjang berkilauan putih gading, seperti dangkal atau gading gajah. Semua peserta rapat, baik liak, jin, dan setan, pada menghormatinya. Setelah Ratu Gede Mencaling memberikan pengarahan, maka rapat itu pun bubar dan para peserta pergi berpencar untuk mencari mangsa masing-masing. Penduduk yang bersembunyi di balik rimbunan pandan itu sempat memperhatikan wajah dan postur tubuh makhluk aneh itu. Keesokan harinya, ketika matahari sudah tinggi, dia bangun dari tidurnya dan langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia membuat postur tubuh yang hampir sama dengan postur Ratu Gede Mencaling. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, demikian pula bentuk wajah dan taringnya disamakan dengan Ratu Gede Mencaling. Setiap malam barong itu diarak keliling desa. Para liak, jin, dan setan yang melihat bahwa desa itu ada Ratu Gede Mencaling sedang beroperasi, maka mereka mencari mangsa ke desa lain. Mengapa? Tentu saja mereka tidak sangat menghormati pimpinannya, sehingga harus mencari mangsa ke tempat yang lain. Mungkin saja para leak itu mengira barong yang diarak atau obok-obok yang diarak keliling desa itu adalah sosok Ratu Gede Mencaling. Dengan demikian penduduk desa itu dapat terhindarkan dari serangan wabah yang ditimbulkan oleh anak-anak Ratu Gede Mencaling itu sendiri. Lama-kelamaan penduduk desa lain berusaha meniru barong yang memiliki sosok tinggi besar, hitam, dan menyeramkan itu. Barong atau itulah yang disebut dengan ogoh-ogoh, sekarang dikenal dengan sebutan ogoh-ogoh.
dan selalu dihormati dan selalu diarak pada setiap ada taur yang agung. Penyerangan Ratu Gede Macaling dengan para leak jin dan setan biasanya terjadi pada sasi Kesanga atau sekitar bulan Maret. Oleh karena penduduk desa itu bisa melihat Ratu Gede Macaling lantaran pohon pandan, maka sampai saat ini pohon pandan masih tetap digunakan sebagai pelengkap upacara dalam rangka penolak bala pada pancaran sasi Kesanga tersebut atau disebut sawen. Sampai sekarang pandan itu menjadi sawen.